Kepala SEM Satuan Kerinci, Haji Nasir SPDMPD, kita tanyakan mengenai departemen atau pendalaman materi ya dalam pembelajaran, yang mana 3 yang diapakan oleh Kementerian Pendidikan mindful, yaitu mengenai kesadaran siswa dan juga tentang meaningful, pemahaman, dan dengan ini siswa akan joyful ya. Joyful itu happy, merasa jadi kebutuhan. Tadi wawancara dengan salah seorang struktur Kabupaten Pelawan yang ketepatan beliau adalah guru SMP Mengkelici. Tentunya harapan beliau ini dapat berjalan di Kabupaten Pelawan dan Provinsi Riau ini. Tapi dari pernyataan beliau diambil 3 per sekolah di Kabupaten Pelawan tentu masih sedikit. Harapan untuk ke depan ini tentu akan semua guru memahami tentang deep learning ini, pemahaman mendalamnya. Gimana Pak Haji? Ini kan dari tadi struktur kita ya, yang ini kan masih sangat sedikit gitu. 3 per sekolah. Bahkan untuk guru-guru kita ya, juga masih banyak dari pernyataan ibu itu yang belum ikut pelatihan, sosialisasi atau berbagai macam laman yang lain untuk memahami tentang PM ini. Itu gimana ini Pak Haji? Pak Haji juga ketua MKKS SMK Pelawan ya gitu. Ya baik, menyikapi hal program tentang bagaimana pembelajaran mendalam itu PM istilahnya sekarang, saya juga salah seorang sebagai peserta saat ini di Diklat. Di IN pertama kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari pemahaman modul, membaca dan pemahaman modul, juga melaksanakan mengerjakan tugas-tugas dan sekaligus mengumpulkan juga dikoreksi oleh struktur kami. Maka untuk in-nya kami menyusun rencana, kami wajib nanti melaksanakan workshop tentang pembelajaran mendalam ini minimal 80% dari jumlah guru yang ada. Maka beberapa hari ke depan insya Allah kegiatan itu akan terlaksana, tentunya dengan struktur yang sudah dipercaya dan memiliki lisensi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi salah satu teknik bagaimana seluruh dewan guru yang ada bisa semua memahami program dan menyambut program Menteri Pendidikan Republik Indonesia saat ini. Ini Pak Haji, ini kan kita ya 80% dari kita, berarti ada sisa 20%. Sementara sekolah lain kan diambil kata Ibu itu kan 3 orang. Tentu udah puluhan per sekolah, belum paham. Ada rencana untuk penggabungan ini Pak Haji? Ya baik, sebetulnya kami peserta dari kepala sekolah untuk kegiatan pembelajaran mendalam ini, di masing-masing mereka memiliki program itu. Jadi setiap kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini, maka mereka membuat nanti salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di SMK Satuan Kerinci, ya, Kabupaten Kepala SEM Satuan Kerinci, Haji Nasir SPDMPD. Pak Haji, untuk yang SMA, SMK lah dulu ya, Pelawan. Nah, ini gimana Pak Haji untuk bisa semua guru lah ya? Karena Pak Haji kan ketua MKKS Pelawan kan SMK. Ya baik, untuk program bagaimana guru atau dewan guru SMK yang ada di Kabupaten Pelawan sesuai dengan perencanaan yang akan dilaksanakan, kepala sekolah yang sudah mendapatkan materi atau diklat pembelajaran mendalam, maka mereka akan mewujudkannya melalui workshop minimal 80% guru di sekolahnya untuk kegiatan awal. Nah, tentunya nanti juga digabung atau rekan-rekan guru yang mendapatkan juga diklat atau sedang diklat pembelajaran mendalam ini, mereka juga akan melaksanakan workshop 80% atau nanti beberapa orang apakah tetap di sekolah mereka tempat mengajar, dan bisa juga nanti di sekolah yang bukan tempat mereka belajar. Tapi kalau kita nanti workshop istilahnya guru-guru lain mau untuk ikut bisa ya Pak Haji ya? Ya dengan tangan terbuka, karena di SMK 1 Pangkalan Kerinci, di samping 3 guru yang sedang mengikuti
diklat PM ini ditambah kepala sekolahnya, jika program kepala sekolah 80% di sekolah ini, berarti kan tinggal 20% guru, maka akan salah seorang guru memprogramkan itu nanti untuk dengan jumlah yang lebih sebanyak 80% lagi, maka bisa yang 20% ditambah dengan rekan-rekan yang tidak ada gurunya atau kepala sekolahnya mengikuti diklat PM ini sekarang. Oh, berarti disilang lah Pak Haji dengan sekolah lain yang 20% ke depannya. Siap. Terus gini nih Pak Haji, ini harapan Pak Haji, itu berapa lama kira-kira untuk pelalawan lah bisa terwujud nih, bisa semuanya dapat memahami? Dengan keterbatasan di berbagai atau beberapa hal, tentunya kita sambut ini dengan baik dan semangat tanpa mengabaikan tupoksi kita juga. Maka diharapkan di akhir semester ini rekan-rekan semua sudah pernah mengikuti workshop atau diklat tentang pembelajaran mendalam. Wah, berarti kita nggak mau muluk-muluk lah Pak Haji ya, istilahnya berjalan tapi tupoksi juga tetap jalan ya. Siap. Ya, saya baca dari Pak Haji Nasir SPD. Semoga kurikulum planning ini memang akan membuat siswa guru semakin profesional, tetapi memang membutuhkan waktu yang tidak seperti membalik telapak tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Desember Kantor Pelanggarisi Kabupaten Pelawan, Provinsi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Desember Kantor Pelanggarisi Kabupaten Pelawan, Provinsi Indonesia. Bersama Ibu Darmayanti SD. Kita tanyakan mengenai kurikulum muatan baru ini di planning yang mulai diberlakukan di seluruh Indonesia, dan ini masih baru sehingga banyak orang yang belum paham apa sih itu di planning, kemana sih arahnya. Ibu ini salah seorang instruktur yang memahami lah tentang apa itu di planning di kurikulum baru ini. Gimana Bu? Untuk deep learning gimana Bu? Yang pemahaman Ibu ini? Sebenarnya gini Pak, deep learning itu kan bahasa lainnya itu kan itu bahasa Inggrisnya ya Pak, pada pembelajaran mendalam gitu ya, PM istilahnya sekarang disingkat PM. Jadi PM ini atau pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum ya Pak, kurikulum kita tetap pakai kurikulum Merdeka atau sekarang kurikulum nasional ya bahasa lainnya juga ya. Tapi itu lebih kepada pendekatan pembelajaran Pak, pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan misalnya pembelajaran berdiferensiasi ya kan, pembelajaran disesuaikan dengan minat bakat anak gitu ya, kalau sesuai dengan kebutuhan anak kita gitu ya. Jadi sekarang itu pembelajaran mendalam itu bagaimana kita sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran itu, siswa itu menerima materi atau pembelajaran itu lebih mendalam materi-materi yang disampaikan dan bisa kontekstual dalam kehidupannya sehari-hari Pak gitu. Itu lebih ke situ ya. Jadi materi-materi yang disampaikan itu mungkin bisa dikategorikan bisa bermakna gitu ya, bisa mengandung prinsip bermakna, kemudian juga menggembirakan dalam proses pembelajarannya, kemudian juga salah satunya lagi berkesadaran gitu ya. Itu prinsip-prinsip yang bisa dikembangkan saat kita memberikan pembelajaran atau pembelajaran yang ada kita lakukan dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian dia juga di dalam pembelajaran mendalam ini ada pengalaman yang bisa dirasakan anak didik kita atau bahasanya itu siswa kita atau murid kita ya. Itu dari mulai dia bagaimana cara dia mengaplikasikan materi tersebut ya atau proses pembelajaran tersebut. Kemudian juga pertama itu memahami ya Pak, tahapan memahami. Ya ini kan Bu ada 3 ya, mindful, meaningful, enjoyful. Iya betul. Ibu mengajarkannya per sekaligus apa per item gitu? Gini Pak, dalam proses pembelajaran yang disampaikan ya dalam materi itu ada dalam kegiatan itu ada terkandung ketiga itu, dari mulai dia berkesadaran, bermakna, dan apa namanya tadi setelah berkesadaran bermakna meaningful ya, dia mengerti ya, baru enjoyful dia rasa happy ya, berkesadaran, menggembirakan, bermakna. Jadi saat materi itu disampaikan dalam proses pembelajaran itu prinsip-prinsip itu muncul gitu loh Pak. Siswa mungkin dalam proses pembelajaran itu ada kreativitasnya, maksudnya pembelajaran yang dirancang bagaimana kreativitas siswa itu jadi muncul, pembelajaran yang lebih menantang gitu kan, sehingga ada proses pembelajaran yang membuat siswa itu lebih
merasa tertantang gitu ya, membahagiakan gitu dari proses pembelajaran itu. Kemudian dia juga mengandung prinsip bermakna gitu. Oh, jadi materi yang disampaikan oleh guru itu bisa diaplikasikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu salah satu. Ini Ibu bilang tadi ya, dia kan merasa happy ya, ya, dia bermakna. Ini per individu apa untuk per kelas? Untuk seluruh siswa Pak, yang kita lakukan proses pembelajarannya di dalam kelas. Tentu kan siswa kan ibaratnya guru mengajar kan dalam proses pembelajaran itu seluruh siswa istilahnya bisa merasakan itu gitu dalam proses pembelajaran itu. Jadi itulah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan supaya siswa itu bisa merasakan 3 prinsip tersebut gitu. Dari 3 prinsip ini Bu, kan kita harus ada evaluasi gitu, keberhasilan ketiga prinsip ya, mindful, meaningful, sama enjoyable. Ini kira-kira berapa bulan Bu? Gini Pak, dalam proses pembelajaran itu kan Pak dia continue ya Pak ya, istilahnya kan ada refleksi. Refleksi misalnya proses pembelajaran yang kita lakukan gitu ya. Setelah proses pembelajaran yang kita lakukan kan nanti kan kita ada refleksi di akhir pembelajaran gitu ya. Nanti di akhir pembelajaran kan kita ada, oh ternyata ada nih anak-anak yang kurang begini gitu kan. Nanti strateginya kita ganti gitu. Ya jadi sebenarnya Pak tolak ukurnya tidak ada, tetapi intinya Pak dari proses refleksi yang kita lakukan, proses pembelajaran itu meningkat anak-anak kita gitu. Ya dari kita tahu dia meningkat gimana? Dari penilaian Pak, dari penilaian yang kita lakukan, dari proses asesmen yang kita lakukan. Termasuk karakternya berubah gitu? Iya, secara perkembangannya gitu kan Pak. Karena kan dalam proses penilaian itu siswa itu kan ada beberapa yang kita lakukan. Asesmen itu kan ada dari asesmen formatif dan asesmen sumatifnya gitu. Terus observasi ini dilakukan oleh ibu sendiri atau tim itu Bu? Guru yang masuk di dalam kelasnya masing-masing. Jadi kan penerapan ini kan untuk seluruh guru Pak, guru yang mengajar di dalam kelas gitu. Ya, jadi seluruh guru yang mengajar dia akan punya sendiri-sendiri juga nanti observasi terhadap siswa gitu Pak. Kalau menurut Ibu berapa persentase guru yang udah memahami ini Bu? Saya secara garis besarnya tidak bisa belum ini ya Pak ya istilahnya, tapi kan guru-guru kita bukan hanya dapat ilmu PM ini cuma dari sekolah gitu kan Pak, bisa juga kita melihatnya atau dari webinar atau apa gitu kan, atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh mungkin dari balai-balai besar gitu. Mungkin sebagian guru kita juga sudah ada Pak yang mengikuti itu gitu. Cuman rencananya Pak di awal September besok kita akan melakukan ini Pak pengimbasan gitu atau pengimbasan kepada guru-guru kita gitu. Jadi seluruh guru rencananya akan kita lakukan diklat itu pelatihan untuk memahami tentang pembelajaran mendalam ini Pak. Oh ya, berarti sama dengan guru penggerak dulu lah ya. Iya. Yang satu orang menggerakkan yang lain ya. Iya, tapi Pak kita di sini Pak kebetulan saya kan untuk tim pengajar. Kebetulan Pak kita sudah melakukan proses pelatihan ini selama 5 hari untuk on training ini ya Pak. Ini 5 hari kita udah melatih khusus SMK 1 3 orang guru Pak. Jadi yang kemarin itu kita lakukan adalah melatih sekitar 7 SMK se-Kabupaten Pelalawan. Berarti sekitar ada 21 orang guru Pak, masing-masing sekolah itu 3 orang guru. Nanti mungkin akan melakukan pengimbasan juga oleh 3 orang guru ini gitu Pak. Rasanya dari yang 3 ini dia ke sekolah masing-masing lah gitu Bu ya. Ke sekolah masing-masing Pak. Ibu yakin berhasil tuh? Insya Allah Pak, karena kita udah ini Pak, udah rancang kegiatannya. Paling mungkin minggu depan udah kita laksanakan Pak. Karena kan dari kegiatan mereka ini harus ada RTL, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh peserta untuk bisa mengimplementasikan itu di sekolahnya dan mengimbaskan itu kepada guru-guru yang lain Pak. Ya karena gini Bu, kan dari satu orang menyampaikan kepada orang lain kan berkurang satu berkurang satu ya gitu. Jadi intinya kan Pak, kita nanti kan akan ada pelatihan ya sama-sama gitu Pak. Jadi kan istilahnya kan 3 orang yang sudah dilatih, nanti mungkin kami juga kebetulan karena saya juga guru di sini nanti akan membantu untuk melatih teman-teman yang lain gitu. Istilahnya untuk duduk bersama juga Pak. Bisa juga kan gini Pak. Untuk PM ini teman-teman kita yang lain kan bukan hanya dapat dari sekolah nanti. Mungkin ada yang lain. Jadi kan lebih kepada duduk bersama dan berdiskusi tentang hal-hal yang harus kita implementasikan di dalam kelas tentang pembelajaran mendalam. Berarti kalau untuk guru profesional harus otodidak juga Bu ya? Apa Pak? Harus otodidak ya, belajar sendiri ya? Boleh gini Pak, guru itu kan bukan harus belajar selalu istilahnya sumbernya hanya selalu semuanya harus dari pelatihan sekolah. Bisa juga dari webinar. Sekarang banyak Pak yang dilakukan misalnya dari pemerintah, melihat istilahnya pelatihan-pelatihan dari ibaratnya yang dilakukan dari pusat gitu, ataukah mungkin dari balai besar gitu. Jadi banyak Pak yang bisa dilakukan di luar, misalnya pelatihan itu mungkin disediakan dari dinas ataupun dari sekolah gitu.
untuk mengembangkan diri lah Bu. Iya, jadi guru tuh wajib mengembangkan diri, mengupgrade dirinya, bukan harus setiap harus dari hanya pelatihan dari sekolah, tidak. Mengupgrade diri itu kan kita bisa berbagai dari sumber Pak. Sekarang kan dengan kemajuan teknologi dari YouTube ya kan Pak, dengan media sosial kita udah banyak dapat informasi gitu. Ya, makasih Bu ya. Iya.